Pernahkah teman-teman menyadari bahwa sejak kecil sistem pendidikan dan lingkungan kita seringkali sangat fokus pada kekurangan kita? Kalau kita dapat nilai matematika 4 dan bahasa Indonesia 9, pasti yang disuruh ikut les tambahan adalah matematikanya, bukan? Kita diajarkan untuk mati-matian memperbaiki kelemahan, sampai-sampai kita lupa mengenali dan mengasah apa yang sebenarnya menjadi kelebihan terbesar kita. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi psikologi positif. Hari ini kita akan membahas sebuah paradigma yang sangat memperdayakan kita selama ini. Kita akan menggeser fokus dari apa yang salah dari diri kita menjadi apa yang benar dan kuat dalam diri kita. Tapi kita hari ini adalah kekuatan karakter, dan ayo kita bedah sama-sama. Konsep kekuatan karakter ini dipelopori oleh tokoh utama psikologi positif, yaitu Martin Seligman dan juga Christopher Peterson. Jauh sebelum tahun 2004, dunia psikologi sangat terpaku pada gangguan mental. Para psikolog punya kitab suci bernama DSM, yang isinya adalah daftar penyakit trauma dan gangguan kejiwaan manusia. Seligman dan Peterson lalu berpikir, tunggu dulu, kenapa kita tidak punya buku panduan tentang kebaikan dan kekuatan manusia? Dari situlah mereka meneliti berbagai literatur lintas budaya, dari filsafat kuno hingga teks agama sedunia, dan merumuskan apa yang disebut VIA, Classification of Character Traits. Ini adalah kebalikan dari buku penyakit mental. Ini adalah klasifikasi kekuatan mental. Mereka menemukan bahwa ada 6 kebajikan utama yang diakui secara universal: kebijaksanaan, keberanian, kemanusiaan, keadilan, kesederhanaan, dan transendensi. Dari 6 kebijakan ini diturunkan lagi menjadi 24 kekuatan karakter, mulai dari kreativitas, semangat hidup, kerjasama, hingga rasa syukur. Setiap individu memiliki ke-24 karakter ini, tetapi informasinya unik seperti sidik jari. 3-5 karakter teratas yang paling dominan dalam diri kita disebut sebagai signature traits. Satu hal penting yang sering disalahpahami, menggunakan karakter trait bukan berarti kita mengabaikan kelemahan kita. Dalam konsep ini ada yang namanya the golden mean atau titik keseimbangan. Kekuatan yang digunakan berlebihan justru bisa menjadi masalah. Misalnya, karakter keberanian yang terlalu berlebihan bisa berubah menjadi kecerobohan. Jadi seninya adalah menggunakan kekuatan yang tepat di situasi yang tepat dengan porsi yang pas. Lalu apa manfaat menurut riset di dunia industri dan organisasi misalnya? Karyawan yang didorong untuk menggunakan signature trait-nya, mereka terbukti memiliki motivasi kerja yang jauh lebih tinggi dan terhindar dari burnout. Secara umum, riset ekstensif dari Ryan Niemczyk menunjukkan bahwa individu yang mengenali dan secara sadar menggunakan kekuatan utamanya setiap hari melaporkan tingkat kebahagiaan yang signifikan lebih tinggi, memiliki resiliensi atau daya lenting yang kuat saat menghadapi krisis, dan merasa hidupnya lebih bermakna. Singkatnya, fokus pada kekuatan adalah investasi terbaik untuk kesejahteraan mental kita. Sekarang mari kita bawa teori ini ke dunia nyata. Saya ingin berbagi sedikit refleksi pribadi tentang bagaimana konsep ini mengubah cara saya belajar. Sebagai mahasiswa, masa-masa mengerjakan tugas yang rumit seringkali membuat saya merasa overwhelmed, apalagi saat dihadapkan pada tugas yang menuntut ketelitian tingkat tinggi seperti menyusun instrumen psikologi, membuat indikator variabel, hingga melakukan analisis data statistik yang panjang. Terus saya sering meragukan kapasitas diri saat melatih deretan angka dan teori tersebut. Namun ketika saya melakukan tes VIA dan memetakan kekuatan saya menemukan bahwa signature trait tertinggi saya ada pada cinta akan pembelajaran atau love of learning dan kegigihan. Berbekal kesadaran ini, saya mengubah sudut pandang saya. Alih-alih melihat tugas penyusunan skenario atau analisis data sebagai beban yang menakutkan karena saya merasa kurang bukti, saya membingkainya ulang sebagai taman bermain untuk love of learning saya, sebuah proses eksplorasi untuk memahami bagaimana perilaku manusia bisa diukur secara ilmiah. Saya juga mengaktifkan kegigihan saya setiap kali ada revisi. Hasilnya sangat luar biasa, bukannya stres yang
berkurang, tetapi saya bisa mencapai kondisi flow di mana saya benar-benar menikmati tantangan akademis tersebut. Nah, kalau hal ini bisa membantu saya yakin ini juga bisa membantu teman-teman semuanya dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Jadi, ini tantangan dari kami untuk kalian. Yang pertama, teman-teman bisa luangkan waktu 15 menit di hari ini untuk mengenal diri kalian. Kunjungi via karakter ORG dan ikuti tes gratisnya untuk mengetahui urutan ke-24 karakter kalian. Lalu catat 5 signature street karakter atas kalian. Lalu yang terakhir, ini adalah yang paling penting, mulai besok pilih satu kekuatan utama kalian dan gunakan dengan cara yang baru setiap hari selama 1 minggu ke depan. Jika kekuatan kalian rasa ingin tahu, cobalah membaca artikel tentang topik yang tidak pernah kalian sentuh sebelumnya. Jika kekuatan kalian kepemimpinan, sebelah inisiatif mengkoordinasi diskusi kelompok yang sedang stuck atau ada masalah di dalamnya. Psikologi positif tidak menyuruh kita untuk berpura-pura bahagia atau mengabaikan emosi negatif. Sebaliknya, ilmu ini membekali kita dengan alat ukur yang tepat, yaitu kekuatan karakter kita sendiri untuk menghadapi realitas kehidupan yang dinamis. Berhentilah menghabiskan 80% energi kalian untuk menangisi kelemahan. Mulailah menginvestasikan energi untuk memperayakan dan memaksimalkan kelebihan kalian. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa tulis apa signature strength kalian di kolom komentar dan sampai jumpa lagi.